Fungsi manajemen organisasi dalam hal pengawasan kinerja atau controlling di tengah pandemi COVID-19 untuk menjaga efektivitas kerja dalam organisasi sehingga setiap kegiatan yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Tentunya membutuhkan suatu sistem pengawasan dalam organisasi agar tetap dapat terlaksana secara optimal dan auditable. Pengawasan dan monitoring kegiatan pemerintahan dituntut lebih transparan dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat melalui mekanisme sistem digital yang dapat terpantau secara real-time. Hal tersebut seperti yang sering disampaikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bapak Yasona Halauli, tentang revolusi digital Kemenkumham yang merupakan tonggak bagi suksesnya layanan publik yang semakin pasti. Program Diklat Kepemimpinan Pengawas atau PKP Angkatan 195 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM bertujuan untuk mencetak kader-kader kepemimpinan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Output apa yang diharapkan diciptakan oleh masing-masing para peserta sebagai implementasi dari program Diklat tersebut? Berikut akan kita ikuti implementasi aksi perubahan peserta pelatihan kepemimpinan PKP Angkatan 195. Saudari Rifa Dilianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Saya Rifa Dilianti, Kepala Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nusa Tenggara Barat, yang saat ini sebagai peserta Diklat PKP Angkatan 195 akan menyampaikan secara langsung implementasi aksi perubahan dengan judul optimalisasi, monitoring dan evaluasi laporan penyelenggaraan bahan makanan WBP melalui aplikasi laporan penyelenggaraan bahan makanan real time Ranggamat di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nusa Tenggara Barat, dalam rangka peningkatan kinerja di bagian subbidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan, dan rehabilitasi. Sebelum implementasi aksi perubahan ini telah dilaksanakan seminar rancangan perubahan pada tanggal 23 Juni 2021 secara virtual, di mana hadir secara virtual Bapak Amam Saiful Haq, Kepala Bidang Pelayanan Tahanan Kesehatan, Rehabilitasi Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara dan Keamanan, selaku mentor yang telah memberikan masukan dan menyetujui gagasan aksi perubahan ini. Selanjutnya Ibu Syarifah Herlina selaku coach yang telah membimbing dan memberikan arahan terkait proses penyusunan rancangan aksi perubahan ini. Dan tentunya Ibu Desa Hartati selaku penguji pada seminar rancangan aksi perubahan yang telah memberikan arahan masukan terkait aksi perubahan, di mana dalam tahapan jangka pendek aplikasi Ranggamat ini dapat terimplementasi. Menindaklanjuti arahan Bapak Yasona Halauli, saatnya kita melakukan revolusi digital terhadap kinerja Kementerian Hukum dan HAM, menghadapi peradaban zaman yang semakin berkembang, semakin maju dan modern. Perkembangan teknologi juga untuk mengoptimalkan kinerja di bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan, dan rehabilitasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat. Pandemi COVID-19 merupakan test case apakah kita telah siap menerapkan digitalisasi di seluruh aspek kinerja meskipun dihadapkan pada permasalahan dan keterbatasan waktu kerja. Terbatasnya jumlah SDM yang ada pada subbidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan, dan rehabilitasi sehingga kurang optimalnya pengelolaan data secara cepat. Kurang optimalnya fungsi pengawasan dan pengendalian oleh kantor wilayah terhadap penyelenggaraan bahan makanan WBP di lapas dan rutan disebabkan lokasi lapas dan rutan di wilayah NTB terbagi ke dalam 2 kepulauan dengan jarak jangkauan yang membutuhkan waktu lama. Belum terciptanya sistem pelaporan penyelenggaraan bahan makanan WBP secara real time. Sebagai langkah inovatif untuk mengatasi kondisi tersebut, melalui pembangunan aplikasi Ranggamat dapat mengoptimalkan dan memudahkan pimpinan melakukan monitoring dan evaluasi secara real time terhadap penyelenggaraan bahan makanan bagi WBP di lapas dan rutan untuk membantu fungsi pengawasan dan penentuan kebijakan yang berpengaruh terhadap peningkatan kinerja melalui peningkatan kualitas dan mutu pekerjaan. Inilah milestone atau tahapan pembangunan aplikasi Ranggamat. Persiapan aksi perubahan.
Dalam hal ini konsultasi kepada Kepala Divisi Pemasyarakatan dan Mentor, pembentukan tim efektif, menyusun dan merancang menu aplikasi, membuat video tutorial penggunaan aplikasi Ranggamat, melaksanakan konstek dan sosialisasi penginputan data pada aplikasi Ranggamat, terimplementasinya aplikasi Ranggamat di seluruh UPT Lapas dan Rutan di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat melalui monitoring dan evaluasi pemanfaatan aplikasi Ranggamat. Ranggamat merupakan aplikasi berbasis Android yang dapat diakses melalui Play Store sehingga dapat digunakan dimanapun dan kapanpun. Ada 4 menu yang disediakan pada aplikasi Ranggamat. Laporan harian, pantau realisasi, indeks harga bulanan, regulasi. Mari kita dengar apa kata mereka tentang aplikasi Ranggamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pelaksana kantor wilayah khususnya divisi pemasyarakatan sangat terbantu dengan adanya aplikasi Ranggamat dalam proses pengawasan atau pemantauan penyelenggaraan bahan makanan di UPT Pemasyarakatan se-Nusa Tenggara Barat. Mantap! Terima kasih. Dengan adanya aplikasi Ranggamat ini bisa memudahkan saya untuk memantau penyelenggaraan BAMA di UPT PAS NTB. Pasti juara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait kegiatan yang dilakukan oleh Subbid Pelayanan Tahanan tentang penyelenggaraan bahan makanan di UPT Pemasyarakatan se Tenggara Barat, aplikasi Ranggamat yang disampaikan kami mendukung karena kegiatannya betul-betul memantau real time penyelenggaraan bahan makanan dilaksanakan oleh UPT Pemasyarakatan. Demikian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya patut dan layak memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada proyek perubahan yang dibuat oleh saudari Rifa Dilianti dengan judul Ranggamat. Ranggamat ini kalau saya melihat secara seksama bahwa dapat difungsikan sebagai alat kontrol terhadap pelaksanaan pemberian bahan makanan kepada narapidana. Hal ini sangat dimudahkan sehingga kontrol itu dapat dilakukan setiap hari secara real time. Sehingga apa saja menu harian yang akan dikonsumsi oleh warga binaan dapat dimonitor dari divisi pemasyarakatan kantor wilayah. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi role model ke depan bagi kantor wilayah yang lain. Barangkali itu, dan mudah-mudahan saudari Rifa Dilianti diberi kesuksesan dan bisa dikembangkan untuk lebih lanjut dalam proyek perubahannya nanti. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maliki, Kepala Divisi Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat, sangat mendukung aplikasi Ranggamat, laporan penyelenggaraan BAMA secara real time. Aplikasi ini sangat inovatif dan implementatif. Sukses selalu, Kumham NTB. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haris Sukamto, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat. Saya sangat mendukung inovasi terhadap laporan penyelenggaraan bahan makanan secara real time. Dengan adanya aplikasi Ranggamat, sehingga fungsi monet dan pengawasan pengendalian oleh kantor wilayah terhadap kinerja unit pelaksana teknis pemasyarakatan dalam menyelenggarakan bahan makanan dapat dilakukan secara real time dan aktif. Kanwil Kumham Nusa Tenggara Barat, pasti WBK, siap BBBM, pasti juara.
secara cepat, akurat, dan auditable untuk mencapai kinerja tinggi dan terus menuai prestasi. Kemenkumham pasti